Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kiranti Nur Halimah Daud, merupakan mahasiswa pasca sarjana Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Samratulangi. Pada saat ini saya akan paparkan terkait dengan laporan akhir praktek lapangan. Adapun judul yang saya angkat yaitu pelaksanaan program promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas. Selanjutnya kita masuk pada latar belakang. Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan tingkat pertama memiliki peran penting dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk juga Puskesmas Teling Atas, di mana Puskesmas Teling Atas ini mengalami tantangan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan dapat dilihat dari meningkatnya prevalensi penyakit yang terus meningkat. Penyakit tidak menular atau PTM menjadi salah satu masalah kesehatan dengan prevalensi yang tinggi yang ada di Puskesmas Teling Atas, di mana penyakit hipertensi berada pada urutan pertama dengan jumlah pasien yang terdiagnosa sebanyak 389 orang yang terdiri dari 119 laki-laki dan 270 perempuan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan prevalensi penyakit ini yaitu dengan melaksanakan program promosi kesehatan. Adapun yang menjadi rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan program promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas, dan yang menjadi tujuannya yaitu kita mampu untuk mengidentifikasi dan menganalisis pelaksanaan program promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas. Analisis situasi. Puskesmas Teling Atas adalah salah satu unit pelayanan teknis Dinas Kesehatan Kota Manado yang terletak di Kelurahan Teling Atas, Kecamatan Wanea. Adapun batas wilayah kerja dari Puskesmas Teling Atas, secara geografi, Puskesmas Teling Atas mencakup sebagian kelurahan yang termasuk dalam wilayah Kecamatan Wanea dengan batas-batas, yaitu sebelah utara Kecamatan Wenang, sebelah timur Kecamatan Tikala, sebelah selatan Kecamatan Pineleng, dan sebelah barat adalah Kecamatan Sario. Adapun wilayah kerja dari Puskesmas Teling Atas yaitu ada Kelurahan Teling Atas, Kelurahan Tingkulu, Kelurahan Tanjung Batu, dan Kelurahan Wanea. Promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas termasuk dalam program upaya kesehatan perseorangan atau UKP, di mana Puskesmas Teling Atas hanya memiliki satu tenaga promosi kesehatan. Adapun kegiatan promosi kesehatan yang diadakan di Puskesmas Teling Atas antara lain seperti penyuluhan di sekolah, program kesehatan ibu dan anak, kesehatan jiwa, serta penyuluhan penyakit menular seperti DBD atau penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus. Kegiatan promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas dilaksanakan sebanyak 6 kali dalam setahun dengan sasaran adalah anak-anak, remaja, dan lansia. Identifikasi masalah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan dengan tenaga promosi kesehatan yang ada di Puskesmas Teling Atas, didapatkan beberapa masalah yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan program promosi kesehatan. Yang pertama, yaitu kurangnya tenaga promosi kesehatan. Perlu diketahui bahwa Puskesmas Teling Atas hanya memiliki satu tenaga promosi kesehatan. Hal ini menjadi hambatan dikarenakan beban kerja tenaga promosi kesehatan tersebut menjadi overload. Yang kedua adalah tidak terlihat perubahan perilaku kesehatan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari prevalensi penyakit yang terus meningkat, baik itu penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Yang ketiga, masalah yang ada yaitu media promosi kesehatan yang kurang efektif, di mana Puskesmas Teling Atas ini dalam melakukan penyuluhan biasanya menggunakan media pamflet PPT melalui media LCD. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah saya dapatkan, di sini saya menentukan yang menjadi prioritas masalah dalam pelaksanaan program promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas, di mana penentuan prioritas masalah ini saya menggunakan metode USG. Untuk masalah yang pertama yaitu kurangnya tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas. Bisa kita lihat pada tabel.
Untuk urgensinya itu saya memberi nilai 4 dikarenakan hal ini urgent karena menghambat pelaksanaan program promosi kesehatan dan fokus terbagi ke semua bidang. Yang kedua, seriousness atau tingkat keparahan. Di sini saya menilai 4, yaitu rendah karena rendahnya kesadaran akan pencegahan penyakit. Yang ketiga ada grow, yaitu potensi pertumbuhan kasus. Pada masalah ini saya menilai 5 dikarenakan jika kekurangan tenaga promosi kesehatan ini tidak segera ditangani, ini akan berpotensi terhadap kurangnya informasi sehingga pengetahuan masyarakat terkait dengan penyakit itu akan kurang dan mengakibatkan peningkatan beban penyakit, sehingga total yang saya dapatkan pada masalah ini yaitu kurangnya tenaga promosi kesehatan yaitu 13 dengan mendapatkan ranking prioritas yaitu menjadi prioritas pertama. Untuk prioritas masalah yang kedua yaitu saya menentukan yaitu media promosi kesehatan yang kurang efektif. Untuk urgensinya saya memberi poin atau memberi nilai 4 dikarenakan keterlambatan penyampaian informasi yang tidak tepat waktu dapat meningkatkan risiko penyakit serta informasi yang diberikan tidak menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Untuk seriousness, saya memberi poin atau memberi nilai 4 karena terbatasnya media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kesehatan, tingkat literasi masyarakat yang rendah, berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan. Dan untuk grow, yaitu peningkatan atau pertumbuhan kasus, saya memberi nilai 4, yaitu ketidakjangkauan masyarakat oleh edukasi kesehatan, memperburuk pola hidup dalam jangka panjang, dan risiko penyebaran informasi yang tidak kredibel di mana masyarakat beralih ke sumber informasi yang tidak valid atau hoax dapat menyebabkan perilaku yang salah terkait dengan kesehatan. Sehingga total poin pada masalah ini yaitu 12 dengan masalah ini merupakan prioritas masalah yang kedua. Untuk prioritas masalah yang ketiga yaitu tidak terlihat perubahan perilaku masyarakat. Untuk urgensinya saya memberi nilai 3 dikarenakan program Promkes tidak efektif sehingga tujuan pencegahan dan peningkatan kualitas hidup rendah serta pemborosan sumber daya. Yang kedua, masuk pada seriousness di mana saya memberi poin 4. Karena tidak terlihat perubahan perilaku masyarakat ini dikarenakan kepedulian masyarakat terkait informasi pencegahan penyakit itu sangat rendah. Dan untuk yang grow atau potensi pertumbuhan kasus di masa yang akan datang, saya memberi poin 4 karena masyarakat yang terus-menerus tidak mengadopsi perilaku sehat akan menghambat pencapaian target nasional seperti penurunan angka stunting, peningkatan cakupan imunisasi, dan pengendalian penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Berdasarkan ketiga hal tersebut, total poin yang didapatkan pada masalah ini yaitu 11 dan menjadikan masalah ini sebagai prioritas masalah yang ketiga. Selanjutnya alternatif pemecahan masalah, di mana saya menggunakan diagram fishbone dari prioritas masalah yang utama atau yang pertama yaitu kurangnya tenaga promosi kesehatan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal tersebut. Yang pertama dari faktor manusia yaitu kurang adanya pelatihan media digital dan kompetensi khusus promosi kesehatan. Yang kedua, beban kerja tenaga Promkes terbagi di beberapa bidang. Serta yang ketiga, tidak dibukanya formasi untuk rekrutmen tenaga promosi kesehatan. Dalam hal ini formasi untuk rekrutmen CPNS maupun honorer. Yang kedua, sarana dan prasarana, yaitu yang pertama kurangnya media promosi kesehatan. Tenaga promosi kesehatan kurang untuk memaksimalkan media digital atau media sosial seperti TikTok, Instagram sebagai media promosi kesehatan. Bisa kita lihat pada gambar. Untuk faktor uang, tidak ada alokasi anggaran yang khusus untuk penambahan tenaga promosi kesehatan.
Dan untuk kebijakan, tidak ada kebijakan pemerintah terkait jumlah tenaga promosi kesehatan di setiap puskesmas. Serta kebijakannya ini lebih berfokus pada kuratif dan kurang adanya pengawasan terhadap penyelenggaraan promosi kesehatan dari pihak pemerintah. Dan untuk yang terakhir lingkungan, yaitu motivasi tenaga promosi kesehatan ini, pembaruan programnya itu kurang dan partisipasi masyarakat kurang terkait dengan pelaksanaan program promosi kesehatan. Selanjutnya kita masuk pada program intervensi atau Plan of Action atau POA, di mana setelah menentukan masalah tadi dan penentuan prioritas masalah serta alternatif dan melihat akar dari permasalahan, di sini saya mengajukan POA kepada pihak puskesmas Teling Atas, yaitu di mana POA ini merupakan rencana usulan kegiatan yang merupakan suatu proses yang ditempuh untuk sasaran kegiatan. Nah, ada beberapa kegiatan usulan yang telah saya sarankan. Yang pertama yaitu mengajukan penambahan tenaga promosi kesehatan melalui rekrutmen CPNS atau pegawai kontrak, di mana tujuannya yaitu bertambahnya tenaga promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas. Untuk penanggung jawabnya adalah Kepala Puskesmas dan waktu pelaksanaannya yaitu pada saat pembukaan rekrutmen CPNS. Serta output yang dihasilkan atau yang diharapkan yaitu surat permohonan ke Dinas Kesehatan Kota Manado. Penambahan tenaga promosi kesehatan ini jumlahnya untuk saran saya yaitu dengan melihat beban kerja dan wilayah dari Puskesmas Teling Atas sendiri yaitu sebanyak 2 tenaga promosi kesehatan. Untuk kegiatan yang kedua yaitu pelatihan media digital untuk tenaga promosi kesehatan. Untuk tujuannya yaitu menambah ilmu terkait media digital yang dapat diterapkan sebagai media promosi kesehatan. Penanggung jawabnya adalah Kepala Puskesmas dan tim promosi kesehatan. Untuk waktu pelaksanaan pelatihan ini dapat dilakukan 3 kali dalam setahun atau disesuaikan menurut pihak Puskesmas Teling Atas itu sendiri. Untuk outputnya yaitu tenaga kesehatan terlatih dan adanya media sosial seperti akun TikTok ataupun Instagram Puskesmas Teling Atas, di mana pada akun tersebut dapat menyebarkan informasi baik melalui video pendek terkait dengan edukasi kepada masyarakat terkait dengan pencegahan penyakit. Untuk kegiatan yang ketiga yaitu menghitung atau menyusun kebutuhan biaya untuk penambahan tenaga promosi kesehatan termasuk pelatihan dan fasilitas kerja. Untuk tujuannya merumuskan rincian anggaran yang dibutuhkan, dan untuk penanggung jawabnya adalah tim keuangan Puskesmas Teling Atas dan waktu pelaksanaannya disesuaikan. Dan untuk outputnya yang diharapkan yaitu rincian kebutuhan anggaran. Untuk kegiatan yang keempat, melakukan kerjasama dengan LSM, UMKM dalam pelaksanaan program promosi kesehatan. Adapun tujuannya yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program Promkes. Penanggung jawabnya adalah tim promosi kesehatan. Untuk waktu yang disarankan itu 3 kali dalam sebulan atau disesuaikan dengan program yang lain. Serta untuk outputnya adalah tentunya dengan adanya kegiatan ini diharapkan adanya perubahan perilaku kesehatan masyarakat yang terlihat dari penurunan angka penyakit. Untuk kegiatan yang kelima yaitu advokasi terkait pengusulan regulasi lokal yang mewajibkan puskesmas mengalokasikan minimal 50% anggaran untuk program promotif dan preventif. Untuk tujuannya menggeser fokus layanan puskesmas dari dominasi kuratif ke promotif dan preventif. Untuk penanggung jawabnya adalah Kepala Puskesmas dan untuk waktu disesuaikan dan outputnya adalah tentunya penurunan angka kasus penyakit yang dapat dicegah di wilayah kerja puskesmas dalam 1 tahun terakhir. Termasuk pada advokasi setelah saya
membuat atau mengusulkan terkait dengan POA ini atau Plan of Action, saya melakukan advokasi kepada Kepala Puskesmas Teling Atas dan tenaga promosi kesehatan yang ada di Puskesmas Teling Atas. Adapun poin-poin advokasi yang saya jabarkan, yaitu yang pertama masih sama terkait dengan penerimaan tenaga prokes, di mana saya menjelaskan bahwa beban kerja dari tenaga promosi kesehatan, yaitu hanya satu tenaga promosi kesehatan ini overload, sehingga fokus untuk pelaksanaan program promosi kesehatan ini tidak terarah atau kurang efektif. Yang kedua yaitu pembaruan media promosi kesehatan, karena yang bisa kita lihat pada zaman ini kita masuk pada perkembangan teknologi yang sangat cepat, di mana berbagai sasaran baik itu anak-anak, remaja maupun lansia dapat mengakses informasi kesehatan dengan sangat cepat. Nah, kita bisa memanfaatkan media sosial sebagai media promosi kesehatan. Dan tentu saja untuk tenaga promosi kesehatan yang belum bisa menggunakan media digital ini, dari pihak puskesmas itu seperti saran saya yang ada di alternatif pemecahan masalah, bahwa salah satunya itu karena dari pihak puskesmas sendiri kurang atau belum melaksanakan pelatihan terkait dengan media digital kepada tenaga promosi kesehatan. Untuk poin yang ketiga yaitu kerjasama UMKM ataupun organisasi masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan adanya kita kerjasama, tentu saja dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dan hal ini diharapkan dapat berpengaruh pada penurunan angka penyakit. Dari hasil Plan of Action dan advokasi yang telah saya lakukan, ini kita masuk pada evaluasi bahwa didapatkan dari usulan tersebut. Yang pertama terkait dengan penambahan 2 tenaga promosi kesehatan. Dari pihak puskesmas sendiri ini menerima usulan saya dan akan mempertimbangkan untuk rekrutmen CPNS ataupun pegawai kontrak terkait dengan penambahan tenaga promosi kesehatan. Yang kedua, terkait dengan media digital sebagai media promosi kesehatan, hal ini juga sangat disetujui oleh pihak puskesmas. Namun yang menjadi kendala dalam pelatihan ini tentu saja dari pihak puskesmas sendiri harus menyusun anggaran ataupun mencari narasumber untuk pelatihan media digital ini. Yang ketiga yaitu terkait dengan kerjasama dengan pihak LSM dan UMKM maupun organisasi masyarakat. Pihak puskesmas akan mempertimbangkan, namun pada saat ini pihak puskesmas sendiri itu hanya bekerja sama dengan sekolah menengah atas saja. Kita masuk pada kesimpulan, belum optimalnya upaya peningkatan layanan promosi kesehatan di Puskesmas Teling Atas disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah yaitu kurangnya tenaga promosi kesehatan yang ada. Selain itu juga belum adanya pelatihan khusus tenaga promosi kesehatan terutama dalam media digital, mengingat penggunaan media sosial sangat berpengaruh di zaman teknologi ini yang dapat menjadikan media digital sebagai media promosi kesehatan. Selain itu juga menjalin kerjasama baik dengan pihak UMKM, LSM maupun organisasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga pihak puskesmas harus mempertimbangkan hal ini karena hal ini dapat mengubah perilaku masyarakat dan tentunya berpengaruh pada penurunan angka penyakit. Untuk saran di sini yang pertama bagi Puskesmas Teling Atas, yaitu diharapkan dapat lebih meningkatkan pelayanan promosi kesehatan. Dan untuk bagi institusi pendidikan disarankan yaitu lebih memfasilitasi pelaksanaan praktik lapangan seperti percepatan administrasi untuk kebutuhan praktik lapangan. Dan selain itu juga dapat dari institusi pendidikan, hal ini adalah
Pasca sarjana Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, terutama yang ada di Kota Manado, dalam mendukung pelaksanaan praktek lapangan. Dan saran untuk mahasiswa, yaitu saya sendiri, yaitu dapat dengan adanya praktek lapangan ini tentunya harus lebih berkontribusi lagi dalam seperti mengedukasi masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan program promosi kesehatan. Demikianlah laporan akhir praktek lapangan saya terkait dengan judul pelaksanaan program promosi kesehatan di Puskesmas Saling Atas. Semoga dengan adanya praktek lapangan ini dapat bermanfaat atau menambah informasi kepada kita semua. Terima kasih.